Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesekian kalinya kiranya mudah-mudahan kita tidak bosan, tidak jemu, tidak lelah mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal membaca hamdalah, alhamdulillah, lebih luas lagi mendayagunakan nikmat dan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nikmat sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang paling banyak, paling mudah dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang. Dan alhamdulillah Allah masih mempercayakan nikmat sehat, nikmat lapang kepada kita, sehingga dengan nikmat sehat kita dapat menunaikan ibadah Shiyamur Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam. Dan dengan sehat dan lapang pula kita dapat menunaikan Qiyamul Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan siam dan qiyam kita dari awal sampai hari ini, mudah-mudahan sampai pungkasan, mudah-mudahan senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca satu novel yang berjudul The Seven Samurai, ditulis oleh seorang penulis novel kenamaan Jepang yang sudah almarhum kira-kira di tahun 1984. Namanya Akira Kurosawa. Dalam novel itu Akira Kurosawa menampilkan 7 pendekar samurai yang dikenal dengan semangat Bushido-nya. Nah, di era-era kepemimpinan para samurai dengan semangat Bushido-nya itu, ke-7 pendekar samurai ini kemudian mengasingkan diri karena era kejayaannya sudah berakhir, tinggal di sebuah desa. Nah, di desa ini dihuni oleh para petani yang sangat lemah, papah, dan kurang beruntung. Tetapi desanya subur. Tetapi kemudian raut wajah menunjukkan semacam ketakutan, kecemasan ketika ke-7 pendekar samurai ini datang ke desa mereka. Usut punya usut, kemudian desa ini sering didatangi oleh para preman yang dikenal dengan bad guys. Sering memalak, mengutip, memungli istilah kita sekarang ini. Nah, maka kemudian ke-7 pendekar samurai ini melakukan apa yang disebut dalam bahasa sekarang ini empowering, pemberdayaan. Membangkitkan rasa harkat diri, martabat orang desa, bahwa lahir itu dalam keadaan merdeka, tidak boleh dijajah, ditindas, diperbudak oleh sesama manusia. Maka kemudian dilatih. Singkat cerita, kemudian ketika bad guys ini menyerbu desa mereka, maka dilakukan perlawanan. Di akhir-akhir perlawanan yang cukup sengit ini, kemudian ke-7 pendekar samurai ini gugur dengan tersenyum karena mampu memberikan sumbangsih kontribusi besar, yaitu empowering itu. Kisah ini cukup menarik, diadaptasi kemudian oleh salah satu televisi swasta kita dengan judul The Magnificent Seven.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam buku itu Akira ingin mengetengahkan sebuah kisah 7 pendekar samurai dengan semangat Bushido-nya itu, di mana dalam catatan sejarah Bushido Jepang ketika di tahun 1945 Jepang luluh lantak karena 2 kota pelabuhan yang cukup ramai, cukup terkenal, Hiroshima, Nagasaki, luluh lantak. Dan dalam asuhan Amerika Serikat selama 7 tahun dari 45 sampai kemudian tahun 52 mereka bangkit dengan semangat Bushido-nya itu. Sehingga sampai detik ini menjadi kekuatan ekonomi yang cukup diperhitungkan. Nah, dalam ajaran atau semangat Bushido itu kemudian ada beberapa nilai inti yang ditanamkan dalam semangat Bushido-nya itu. Yang pertama adalah semangat yang dikenal dengan istilah kenin. Kenin ini mengajarkan satu sikap dalam diri seorang Bushido itu, keteguhan dan kesungguhan. Itu yang pertama. Nah, dalam konteks adaptasi kita sekarang ini dalam melakukan ritual ibadah puasa ini, maka setiap apapun tidak mesti harus puasa. Setiap apapun aktivitas kita ini itu harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh ketekunan. Karena Allah sudah menaskan i'malu wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan, sudahlah kamu berbuat sajalah, biar Allah, Rasul dan orang mukmin yang melihat. Nah, dalam konteks yang lain ketekunan, kesungguhan itu Allah menaskan juga alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallahu lama'al muhsinin. Kalau keseluruhan ibadah itu juga harus dilakukan dengan ketekunan, maka setiap apapun aktivitas, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka tidak ada kemudian alasan dengan berpuasa, aktivitas atau produktivitas itu menjadi menurun. Apalagi kemudian aktivitas jam kerja kita mulai dimundurkan, pulang dimajukan. Padahal Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lainnya, mulai dari bulan Muharram, Safar sampai Dzulhijjah. Hanya saja di bulan Ramadan ada keunggulan-keunggulan di dalam selain tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Itu saja. Sehingga kemudian apapun konsekuensinya itu harus dijalani dengan penuh kesungguhan, ketekunan. Itu yang pertama. Semangat yang diajarkan seorang Bushido itu kenin, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Jalani aktivitas hidup itu sungguh-sungguh. Enggak boleh setengah-setengah, apalagi seperempat. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian, Bushido memiliki nilai inti yang dikenal dengan shinen. Shinen ini mengajarkan kepada setiap diri itu memiliki semangat percaya kepada dirinya sendiri. Tidak tergantung kepada orang lain. Baik dalam kapasitas individu, lebih-lebih dalam kapasitas sebagai sebuah bangsa. Tidak tergantung kepada bangsa lain, tidak tergantung kepada orang lain. Dalam Al-Mahfudot seringkali kita disampaikan kemudian laisal fata mayyakulu kana abi. Innal fata mayyakulu ha anada. Laki-laki atau pemuda. Pemuda itu bukanlah orang yang berani mengatakan itu bapakku, itu ayahku. Tapi pemuda itu adalah yang berani mengatakan ini loh aku, bukan itu bapakku. Jadi menunjukkan kepada sosok kemampuan dirinya bahwa saya sanggup melaksanakan tugas itu. Bukan kemudian mundur menghindar dari sebuah tugas atau tanggung jawab. Itu shinen, ditanamkan dalam diri seorang Bushido samurai Jepang itu. Yang ketiga kemudian adalah semangat shinko, yaitu memiliki rasa kepedulian kepada sesama. Nah, Ramadan ini mengajarkan dalam 1 bulan puasa Ramadan kita ini ada yang disebut dengan zakat. Sejatinya zakat kemudian ketika masuk hari pertama maka itu bergelindan bicara hari pertama puasa, maka juga bicara tentang zakat, kepedulian. Karena dimensi tauhidul sosial kita itu adalah zakat.
Likai la yakuna dzullatan bainal aghniya'i minkum, agar perputaran harta itu tidak hanya di seputar orang kaya seperti itu, tapi juga bisa kepada yang lain. Sebagaimana yang sering kali sekarang ini kita saksikan gonjang-ganjing perdebatan di Kementerian Keuangan dan sebagainya. Seperti itu, agar harta itu tidak berputar di kalangan elit, tapi juga kepada masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung. Nah, ini semangat Sinko, membangun kepedulian, melakukan empowering, pemberdayaan. Zakat dimaknai sebagai hak guna, bukan dimaknai sebagai hak habis, hak milik. Karena kalau hak milik berarti sudah dipakai menjadi habis. Tapi kalau hak guna itu maka mempunyai semangat kepedulian. Kemudian yang keempat adalah seigi, adalah satu semangat dalam diri seorang Bushido itu adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks perbuatan puasa kita, Ramadan mendidik diri kita ini untuk bisa berperilaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kalian itu, karena sesungguhnya adil itu mendekatkan diri kalian kepada takwa. Ciri orang bertakwa adalah orang yang adil kepada siapapun. Nah, ini ditanamkan. Nah, puasa Ramadan ini harus menjadikan diri kita, entah sudah dari 45 kali kita melakukan puasa, sejatinya harus mampu mendidik kita ini menjadi orang-orang yang berjiwa adil. Kemudian yang kelima, seorang Bushido ditanamkan dalam dirinya itu harus mempunyai sifat atau perilaku yang disebut seisei. Seisei ini adalah satu sikap kesederhanaan, kebersahajaan dalam hidup dan keseimbangan. Nah, Ramadan ini sesungguhnya mengendapkan dalam diri kita ini nafsu serakah, nafsu konsumtivitas kita yang berlebihan di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita nggak pernah mencicipi apa itu es kolak, dawet, kolang-kaling, macam-macam. Kurma pun juga tidak kita incipi di luar Ramadan. Tapi ketika Ramadan itu kemudian semua makanan yang tidak kita temui di dalam bulan Ramadan itu muncul di dalam bulan Ramadan. Nah, CC ini mengajarkan kesederhanaan. Belum lagi kemudian ajakan berbuka puasa, sahur bersama. Dilarang berbuka maka dilakukan sahur bersama. Berapa kemudian makanan yang sisa itu terbuang percuma. Sementara di sekitar kanan kiri di tempat lain masih butuh kekurangan makanan. Nah, ini kebersahajaan dalam hidup dan keseimbangan. Kemudian yang keenam yaitu perilaku jizen, yaitu perbuatan baik dan amal. Ajaran kita mengajarkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat berperilaku baik ataupun buruk sebesar biji dzarrah sekalipun itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan semacam itu. Dan yang ketujuh terakhir adalah perilaku kibo. Kibo adalah harapan optimis di dalam menatap hari esok itu penuh ceria. Selalu ceria. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, bagaimana kemudian Ramadan ini mampu mengadaptasikan semangat-semangat itu agar apa kemudian produktivitas kerja kita ini semakin meningkat, bukan kemudian semakin menurun. Etos kerja kita semakin menggila dibanding kemudian bermalas-malasan. Karena bagaimanapun kemudian Ramadan ini menjadi titik balik. Bagaimana kita menatap 11 bulan berikutnya. Kalau kemudian kita ini menatap 11 bulan yang akan datang itu dengan sama saja seperti tahun yang kemarin, maka sesungguhnya Ramadan itu tidak memberikan cermin pencerahan kepada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, 7 semangat nilai inti dalam Bushido Jepang itulah yang mengantarkan kemudian Jepang menjadi kekuatan yang cukup disegani. Nah, kalau itu mampu kita adaptasikan dalam kita melaksanakan ritual ibadah suci di bulan Ramadan ini, maka insya Allah produktivitas kita akan semakin meningkat, etos juga semakin tinggi, maka insya Allah keberkahan
yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu menginspirasi kita untuk meniti Ramadan di hari-hari esok sampai akhir. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengqaddarkan di sisa umur kehidupan kita masing-masing selalu dalam keadaan husnul khatimah. Demikian nasr minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.